Halo, selamat bertemu kembali dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi budaya positif dalam tugas koneksi antar materi modul 1.4. Nama lengkap saya Vincentia Inguliman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 pada UPTD SPF SD Negeri Posto. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif sekolah merupakan suatu kebiasaan yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan dalam satuan pendidikan. Salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif sekolah. Nah, berikut adalah konsep-konsep budaya positif pada modul 1.4 ini. Peran guru akan terlaksana dalam menjawab terpenuhinya budaya positif sekolah jika konsep-konsep inti tentang budaya positif dipelajari, dipahami, dan dijalankan secara baik oleh kita sebagai guru di sekolah tempat kita mengabdi. Konsep-konsep budaya positif tersebut adalah yang pertama, tentang disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, yang ketiga, posisi kontrol restitusi, yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima, segitiga restitusi. Nah, bagaimana keterkaitan antara materi dalam modul 1.4 ini? Sebelum masuk ke dalam keterkaitan antar materi di atas, mari melihat kembali penegasan penting setiap materinya. Yang pertama, kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah proses menuntun anak dengan segala kodrat, yakni kodrat alam dan saman pada dirinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan yang kedua, pendidikan adalah menghamba pada murid. Dan yang ketiga, berpihak pada murid sesuai bakat, minat, dan juga kemampuannya. Yang berikut adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, mandiri, tiga, kolaboratif, yang keempat, reflektif, dan yang kelima, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga, mendorong kolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Materi yang berikut adalah terkait dengan visi guru penggerak. Perubahan ke arah yang lebih baik menjadi kebutuhan sekolah dengan skala perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, visi sekolah menjadi kompas utama untuk mewujudkannya. Metode inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bagja menjadi panduan dan pilihan tepat dalam merumuskan dan melaksanakan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tahapan bagja ini meliputi membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir, atur eksekusi. Nah, dari uraian di atas, maka keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara akan terwujud jika kita sebagai guru memahami nilai dan peran kita sebagai guru penggerak untuk melaksanakannya. Untuk mewujudkannya, kita perlu merumuskan visi sekolah secara baik sesuai kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan.
Hasil yang diharapkan adalah terciptanya lingkungan positif. Lingkungan menjadi terbentuk baik karena adanya kebiasaan-kebiasaan baik yang kita sebut sebagai budaya positif sekolah. Muara terakhir dari keterlaksanaan semua materi pada modul ini adalah terpenuhinya tujuan pendidikan nasional berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut adalah refleksi tentang budaya positif. Sekarang mari memahami uraian tentang konsep-konsep budaya positif seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi. Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk mengarahkan dan mengontrol mereka sehingga mereka mampu mengontrol dan menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dua, yakni motivasi dari dalam diri atau intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar diri, berupa hukuman dan penghargaan yang bersifat sementara, melakukan karena merasa takut, dan juga mencari keamanan dari dirinya. Berikut tentang posisi kontrol. Posisi kontrol guru dalam melakukan disiplin positif ini terbagi atas 5. Yang pertama, memberikan hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling ideal untuk diterapkan dalam budaya positif, yakni pada penerapan disiplin positif, itu adalah posisi manajerial. Yang keempat, konsep berikut adalah keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan sekolah atau kelas? Karena pertama bersifat lebih abstrak, yang kedua tersirat nilai-nilai kebajikan, yang ketiga memunculkan kesadaran diri yang lebih bermakna. Yang berikut adalah konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, konsep yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada tahapan segitiga restitusi ini, untuk menerapkan disiplin positif, maka ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari modul yang telah dipelajari, hal yang menarik dan sungguh di luar dugaan saya setelah mendalami konsep-konsep budaya positif ini adalah yang pertama, disiplin yang saya pahami sebelumnya lebih mengaitkan pada sebuah aturan yang harus dipatuhi, namun tidak dengan disiplin positif yang dipelajari pada materi ini, lebih kepada mengarahkan kesadaran diri anak untuk mengontrol dan menguasai diri mereka agar mereka berperilaku atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hal yang menarik yang kedua adalah bahwa ternyata penghargaan tidak memberikan dampak positif pada diri anak, namun merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kreativitas siswa, dan bahkan bersifat menghukum. Sedangkan yang ketiga, hal yang menarik dan sungguh di luar dugaan saya adalah keyakinan kelas menjadi paling tepat untuk menerapkan disiplin positif daripada peraturan kelas yang tidak memberikan makna dan kesadaran anak untuk berubah.
Nah, berikut adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Pada posisi ini saya merasa menjadi lebih bijaksana dalam menangani setiap masalah disiplin anak. Dari sebelumnya saya menjadi tipe pemarah, menjadi lebih sabar dan tenang. Saya memahami bahwa anak ketika sedang melakukan sesuatu yang negatif, sesungguhnya karena ada kebutuhan dasar dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Nah, berikut adalah pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Saya menangani masalah ketidakhadiran siswa di sekolah tanpa adanya pemberitahuan. Sesungguhnya, tugas dalam demonstrasi kontekstual untuk kasus pertama benar terjadi, dan saya menerapkan langkah segitiga restitusi dalam penanganannya. Anak menjadi lebih nyaman dan merasa dihargai, sehingga solusi dari dirinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ia lakukan dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Nah, berikut adalah perasaan saya ketika menangani dan menyelesaikan permasalahan disiplin positif ini adalah saya merasa menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana dalam menghadapi setiap permasalahan anak di sekolah. Selain itu, ada kebahagiaan tersendiri karena terbangunnya hubungan baik antara saya dengan anak didik saya. Nah, berikut adalah menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut. Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah motivasi diri dan semangat untuk memulai penerapan konsep-konsep budaya positif sudah terbangun dan sedang berlangsung. Seperti pembuatan keyakinan kelas, ada budaya 5S, dan penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Masih banyak hal yang harus perlu diperbaiki, seperti bagaimana memberikan pemahaman, keyakinan, dan motivasi kepada rekan sesama guru, sehingga praktek baik ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dalam lingkungan sekolah. Selain itu, posisi kontrol guru yang pada umumnya masih mendominasi posisi kontrol penghukum perlu diubah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari model ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebagai pendidik, sebelum mempelajari materi ini dalam mendisiplinkan anak, saya lebih dominan menggunakan posisi kontrol penghukum dan sebagian kecil tentang pembuat merasa bersalah, teman, dan juga pemantau. Perasaan saya saat itu adalah menjadi lebih cepat marah, cenderung menyalahkan dan mencari kesalahan anak. Dan di sini adanya jarak antara saya dan anak. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang mulai saya terapkan adalah manajer. Perasaan saya setelah menerapkan posisi kontrol manajer adalah saya merasa menjadi lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi setiap permasalahan anak. Kedekatan saya dengan anak menjadi lebih baik. Dan sesungguhnya posisi kontrol manajer lebih tepat dan ideal diterapkan dalam penerapan disiplin positif. Nah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Pernah, pada tahap menstabilkan identitas. Itu pun untuk beberapa kasus yang ringan. Tindakan yang saya lakukan adalah menanyakan peristiwa atau kejadian yang terjadi, kemudian memberikan nasihat, dimulai dengan kalimat, "Kita adalah manusia yang tidak sempurna, terkadang melakukan kesalahan." Selanjutnya, untuk memperbaiki masalahnya, solusinya itu biasanya datang dari saya, untuk kemudian saya tegaskan untuk diperbaiki atau dilakukan oleh siswa. Sedangkan pada kasus yang berat, posisi kontrol penghukum selalu menjadi dominasi untuk saya gunakan.
Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yakni bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua murid untuk menerapkan budaya positif ini, sehingga tetap berkesinambungan dari sekolah hingga sampai ke rumah. Jika lingkungan positif ini tetap dialami dan dirasakan siswa, maka akan menumbuhkan pribadi siswa yang baik yang berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian uraian materi tentang budaya positif pada tugas koneksi antar materi. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkannya secara baik. Salam tetap bahagia. Terima kasih banyak. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan.